Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hipertensi atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Nah, hipertensi ini sering disebut dengan silent killer. Mengapa sering disebut silent killer? Karena sering terjadi tanpa keluhan atau gejala, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi. Tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Namun, hal yang paling sering dirasakan oleh penderita hipertensi yaitu adanya sakit kepala atau pusing, jantung berdebar, rasa sakit di dada, gelisah, sesak nafas, mudah lelah, lemas, dan penglihatan kabur. Nah, apa saja faktor-faktor risiko dari hipertensi? Faktor risiko dari hipertensi yaitu ada dua, risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan risiko yang dapat dimodifikasi. Risiko yang tidak dapat dimodifikasi yang pertama yaitu ada umur atau usia. Seiring bertambahnya usia, tekanan darah akan cenderung meningkat. Biasanya muncul pada usia 60 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya usia, pembuluh darah akan secara bertahap kehilangan sebagian dari kualitas elastisitasnya, yang dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Namun, pada anak-anak juga bisa mengalami tekanan darah tinggi, walaupun tidak sebanyak kasus pada orang berusia tua. Yang kedua, ada jenis kelamin. Menurut Center for Disease Control and Prevention, wanita memiliki kemungkinan yang sama dengan pria untuk mengembangkan tekanan darah tinggi di beberapa titik selama hidup mereka. Pada usia 64 tahun, pria lebih mungkin terjadi atau terkena tekanan darah tinggi daripada wanita. Sementara, pada usia di atas 65 tahun, wanita lebih mungkin untuk mendapatkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, ada riwayat keluarga atau genetik. Gen memainkan beberapa peran dalam tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kondisi terkait lainnya. Pada anggota keluarga yang mewariskan sifat dari satu generasi ke generasi lain melalui gen, pada proses ini bisa disebut dengan hereditas. Nah, riwayat kesehatan keluarga ini akan menjadikan atau dapat dijadikan alat yang berguna untuk memahami risiko kesehatan dan mencegah penyakit yang dapat didiskusikan dengan tenaga medis. Adapun faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yang pertama yaitu kegemukan atau obesitas. Memiliki obesitas berarti memiliki kelebihan lemak tubuh. Saat ini terjadi, maka jantung pun akan harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Seiring waktu, tekanan darah pada jantung dan pembuluh darah pun akan menjadi bertambah. Selain tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan juga dapat memicu penyakit lainnya yang berbahaya. Yang kedua, ada merokok. Zat nikotin dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan menghirup karbon monoksida yang dihasilkan oleh rokok. Itu artinya di mana akan mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah. Nah, kandungan ini dapat juga merusak jantung dan pembuluh darah, termasuk meningkatkan hipertensi.
Yang ketiga, yaitu kurang melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan olahraga meningkatkan aliran darah melalui semua arteri tubuh, yang menyebabkan pelepasan hormon alami dan sitokin yang mengendurkan pembuluh darah. Dan pada akhirnya, menurunkan tekanan darah sekaligus meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Yang keempat, yaitu diet tinggi lemak. Yang selanjutnya, yaitu mengonsumsi garam berlebih. Yang selanjutnya, ada dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia yaitu kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar darah atau komponen lipid dalam plasma. Dislipidemia ditandai dengan adanya peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida atau penurunan kadar high glycemic lipoprotein. Dan faktor risiko yang terakhir yaitu ada psikososial dan stres. Cara mengatur pola makan pada penderita hipertensi. Yang pertama, membatasi mengonsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Yang kedua, membatasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Mengurangi garam saat memasak, membatasi makanan olahan dan cepat saji. Selanjutnya, membatasi daging berlemak dan minyak goreng. Dan makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Diimbangi dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran 5 porsi atau 400-500 gram per hari atau setara dengan 1 porsi buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Adapun tips untuk mengontrol hipertensi. Yang pertama, ketahui tekanan darah Anda. Nah, untuk tekanan darah normal, yaitu 120 per 80 mm merkuri. Yang kedua, mengontrol tekanan darah Anda secara teratur. Dari mana kita tahu tekanan darah kita terkontrol atau tidak? Bisa periksa ke puskesmas atau ke klinik kesehatan terdekat. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sering terjadi tanpa gejala. Yang keempat, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, memastikan adanya ketersediaan obat di rumah. Yang keenam, obat itu sangat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Yang ketujuh, minum obat secara rutin dan teratur sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedelapan, mengetahui efek samping dari obat yang Anda minum. Dan yang kesembilan, berhati-hati menggunakan obat bebas yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Adapun komplikasi hipertensi berdasarkan target organ antara lain pada sistem kardiovaskular, penderita akan mengalami penyakit jantung hipertensif, disfungsi atau hipertrofi ventrikel kiri, dan penyakit jantung koroner. Pada sistem cerebrovaskular, penderita hipertensi akan mengalami stroke, traction ischemic attack, demensia vaskular. Pada sistem mata, penderita hipertensi mengalami komplikasi retinopati hipertensif atau kerusakan pada retina. Pada sistem arteri perifer, penderita hipertensi mengalami komplikasi yaitu claudicacio intermittent atau penyakit pembuluh darah tepi.
Selain itu, penderita hipertensi juga akan mengalami komplikasi pada gangguan saraf dan gangguan serebral atau pada otak. Bagaimana cara mengukur tekanan darah? Cara mengukur tekanan darah yang pertama, mempersilahkan pasien untuk duduk 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum melakukan pengukuran, pasien harus dalam keadaan tenang, kandung kemih kosong, dan anjurkan pasien untuk buang air kecil dan menghindari konsumsi kopi, alkohol, rokok minimal 30 menit sebelum pengukuran. Mengapa harus menghindari mengonsumsi kopi, alkohol, dan rokok minimal 30 menit? Dikarenakan semua hal tersebut akan meningkatkan tekanan darah dari nilai sebenarnya. Yang kedua, memastikan baterai diganti sebelum melakukan pengukuran apabila menggunakan tensimeter digital. Selanjutnya, gunakan manset dengan ukuran yang sesuai. Posisi batas bawah manset sekitar 2,5 cm di atas siku. Yang ketiga, melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, posisi duduk harus bersandar dan rileks. Lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung. Posisi kaki tidak boleh menyilang dan telapak kaki rata menyeluruh dan menyentuh lantai. Apabila menggunakan baju lengan panjang, diusahakan melipat baju dan tidak menghambat aliran darah. Selama pengukuran tekanan darah, penderita atau pasien dilarang bergerak berbicara. Selanjutnya, melakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 2 kali dan diberi jeda 1-2 menit. Pengukuran tambahan atau pengukuran ketiga dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil lebih dari 5 mm merkuri. Lalu, pertimbangkan menggunakan nilai rata-rata tekanan darah jika dianggap lebih tepat. Selanjutnya, pada kunjungan pertama, mengukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi kemungkinan adanya perbedaan. Pada pengukuran selanjutnya, menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Nah, lalu bagaimana cara mencegah hipertensi? Menurut Kemenkes, mencegah hipertensi dapat dilakukan dengan berperilaku cerdik. Apa itu cerdik? Cerdik singkatan dari C, mengecek kesehatan secara rutin, baik itu di rumah sakit, puskesmas, atau pelayanan kesehatan terdekat. E, enyahkan asap rokok. R, rajin melakukan aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat yang cukup. K, kelola stres. Nah, jika sudah melakukan atau berperilaku cerdik, maka diimbangi juga dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, bagaimana cara mengendalikan hipertensi? Mengendalikan hipertensi dengan patuh. Nah, patuh ini juga ada singkatannya. P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi yang seimbang. U, upayakan melakukan aktivitas fisik dengan aman. H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini.
Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.